Shalom, puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam Arauna GBI online service hari ini. Mari jemaat kita katakan buat dia, engkau baik, sungguh teramat baik. Kami mau berikan hati kami kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau menilai isi hati kami ya Bapa saat ini. Mari jemaat nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Seperti kita mempersembahkan hidup kita kepada Dia. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku.
hati dan jiwa dan pikiran kami kepada Engkau ya Bapa. Biar Engkau pakai ya Bapa untuk pelayanan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami mengucap syukur ya Bapa karena Engkau masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan, bahkan nafas hidup ya Bapa, sehingga Engkau masih mempercayakan kepada kami pelayanan yang harus kami tuntaskan ya Bapa untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami berdoa ya Bapa buat hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ya Bapa menjadi rema di dalam hidup kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Salam damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Tanpa terasa waktu begitu cepat kita ada di minggu terakhir di bulan April. Saya berdoa supaya kasih karunia dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah menyertai kita semua. Dan tetap kuat, tetap sehat, tetap penuh dengan sukacita. Saya percaya kita sudah menikmati selama bulan April ini, dan juga khususnya untuk Jemaat Arauna, kita untuk pertama kalinya setelah 2 tahun pandemi kita bisa berkumpul bersama, bersukacita, sungguh mengharukan saat-saat di Jumat Agung kemarin melihat anak-anak sekolah minggu kita, anak-anak King Kids Best Gen juga begitu bersukacita, bersekutu dengan teman-temannya, bisa games. Mari kita tetap berdoa supaya keadaan semakin baik dan bangsa kita juga dipulihkan, disertai Tuhan. Nah saudara, beberapa saat yang lalu, saudara, saya melihat salah satu survei tentang kepercayaan, ranking kepercayaan di seluruh dunia. Survei ini diambil dari 20 sekian negara dengan responden 8 ribuan lebih secara online, secara juga survei langsung, dan didapatkan hasilnya, kalau sudah lihat di depan itu, bahwa ternyata yang paling mendapat kepercayaan, ini survei ya saudara, itu adalah tenaga kesehatan, para dokter, tenaga medis, itu menduduki peringkat pertama yang sangat dipercaya. Dan kalau kita melihat, maka yang paling tidak dipercaya, ini hasil survei, adalah para politisi. Yang menggelitik hati saya dan juga beberapa sahabat mereka pelayan Tuhan, hamba Tuhan, adalah di mana posisi seorang hamba Tuhan, seorang pendeta seperti itu, saudara, dan berapa tingkat kepercayaan secara umum. Dan saya terkejut, saudara, sekaligus tersenyum kecut juga, bahwa ternyata dari ranking itu tingkat kepercayaannya hanya 25% di, kalau sudah lihat itu di bagian tengah ke bawah itu. Saudara, beberapa tahun yang lalu saat kami merintis pelayanan di GBI Arauna, saya ingat kami suami istri, kami mulai dari 10 orang dari satu rumah yang kecil. Di masa-masa yang tidak mudah, bahkan selama pandemi, setiap kali ada tekanan di dalam pelayanan, maka kami mengingat kasih karunia Tuhan, dari mana kami mulai. Nah, setelah kami mulai merintis dari 10 orang itu di rumah, kemudian kami mulai, karena ada pertambahan jumlah, kami menyewa tempat untuk kami bisa beribadah. Satu kali ada sebuah event dan ada seorang yang datang, dan dia mengatakan satu kalimat yang menohok saya secara pribadi. Dia katakan, oh kalau jemaat lumayan lah ya, ada yang profesional, ada pengusaha, gak usah banyak-banyak, 30 orang aja udah tenang, udah nyaman hidup gembala dan pendetanya. Saudara, ini yang kita sedang hadapi, para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Di zaman yang seperti ini, kita menghadapi tantangan seperti itu. Dan waktu itu, jujur, itu sangat menohok. Saya berpikir, saya meninggalkan semua cita-cita pekerjaan sekuler untuk melayani Tuhan. Bukan itu, rasanya pengen seperti itu. Itu sudah untung katanya. Menguntungkan kok pelayanan itu seperti itu. Saya katakan pelayanan bukan soal untung rugi. Pelayanan itu pengabdian kepada domba-dombanya Tuhan. Kemudian saya bertemu dengan almarhum Bapak rohani kami, ya. Berbeda pandangan saudara. Waktu dia datang, dia selalu menguatkan kami dan dia mengatakan, kalian luar biasa ya di tengah tantangan pencapaian sampai hari ini.
Dan waktu itu saya dengan terbuka seperti kepada Bapak jasmani, saya katakan, Pak, kami masih harus sewa tempat untuk ibadah. Kami belum bisa ini itu segala macam. Kok Bapak malah menghargai, mengatakan, wow, kemajuannya udah luar biasa. Dan jawaban beliau itu singkat tapi itu menyembuhkan. Dia katakan, kenapa kalian stres? Kenapa kalian masih terus berjuang? Karena visi kalian besar. Visi kalian bukan untuk kenyamanan pribadi, untuk perut, tapi untuk pekerjaan Tuhan dan jiwa-jiwa. Nah saudara, betapa, saya mau katakan seperti ini, betapa kita perlu belajar mana yang utama, hubungan di atas keuntungan atau keuntungan di atas hubungan. Mana yang utama, mana yang penting, mana yang kita semua, saya dan saudara kejar. Apakah entah itu hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan siapapun, apakah hubungan kita itu di atas keuntungan atau kita lebih mencari keuntungan di atas hubungan? Saya berdoa supaya kita memilih hubungan di atas keuntungan. Kita tidak lagi fokus kepada untung rugi. Amin, saudara. Nah, mari kita lihat apakah Allah dengan saya dan saudara itu mikir untung atau mikir rugi. Oleh sebab itu saya memberi judul khotbah saya hari ini, yang beruntung itu saya. Katakan sama-sama, yang beruntung itu saya. 2, 3. Yang beruntung itu saya. Mari kita buka Roma 5 ayat 8. Ayat nats kita yang menguatkan kita di bulan-bulan Paskah, bulan Jumat Agung, dan tetap menjadi pengingat kita. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati. Mari kita baca sama-sama berkata untuk. 2, 3. Untuk kita. Ketika kita masih apa, saudara? Berdosa. Bukan waktu kita sudah menghasilkan keuntungan bagi Tuhan, menjawab panggilan Tuhan. Tetapi Kristus telah mati untuk saya dan saudara ketika kita masih berdosa. Saya mau katakan, cinta sejati adalah mati bagi seseorang yang belum pernah kita temui sama sekali. Setuju, saudara? Kalau saya boleh katakan, maka di bawahnya siapakah yang mengerjakan itu? Yesus Kristus. Saya ulang, cinta sejati, saudara, kasih yang sejati adalah kerelaan mati bagi seseorang yang belum pernah saya dan saudara temui. Artinya, sebuah kasih, sebuah cinta yang sejati itu tidak berdasarkan untung rugi, dan itu siapa yang mengerjakan terlebih dulu, saudara? Yesus Kristus. Dia mati selagi saya dan saudara masih sampah. Bukankah dosa membuat kita seperti sampah? Menurunkan kualitas hidup kita sebagai manusia. Dan dia mati tanpa menghitung, tanpa ada jaminan bahwa saya dan saudara akan menerima dia. Komitmen, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mari kita belajar dari perumpamaan tentang tuan tanah, kebun anggur, pekerja, dan hamba dari si tuan tanah. Ini perumpamaan yang waktu kami sampaikan, banyak jemaat mengatakan jarang sekali untuk kita belajar. Tapi bukankah ini sebuah perumpamaan yang penting sekali untuk saya dan saudara ketahui. Apa sih maknanya? Apa yang Yesus alami dari perumpamaan ini? Apa yang ada di hati Tuhan di dalam perumpamaan ini? Mari kita buka Matius 21, ini ada di Injil-Injil yang lain, nanti saudara bisa pelajari dan baca. Matius 21 dari ayat 33 kita mulai. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan, perhatikan kata-kata yang saya tebalkan atau berwarna berbeda. Kemudian ia, si tuan tanah itu, menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap. Lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ternyata akan ada musim petik, akan ada waktu. Hasilnya akan diambil. Maka si tuan tanah itu, kita lanjutkan, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya.
hasil dari ladang anggur itu, kebun anggur itu menjadi bagiannya. Nyaknya di siapa? Bagian si tuan tanah. Maka saudara, makna dari perumpamaan ini, kita ada beberapa tokoh atau ada beberapa scene gitu kalau itu film, maka maknanya yang pertama, perumpamaan ini tentang kebaikan dan kesabaran Tuhan. Yang pertama, kebun anggur itu bicara tentang dunia, tentang ladang. Tahukah saudara bahwa setiap kita bertanggung jawab atas ladang yang Tuhan beri? Ladang apa saudara? Keluarga kita itu adalah ladang kita, kebun anggur kita. Ladang apa? Tanggung jawab pekerjaan, profesi kita. Kalau pelajar, sekolah saudara, itu adalah ladangmu. Serius dengan sekolah, pekerjaan profesional, bisnismen, ladang bisnismu itu adalah ladang yang Tuhan percayakan. Apalagi saudara, kebun anggur itu adalah pelayanan, pekerjaan Tuhan. Kita diselamatkan untuk mampu melakukan pekerjaan baik. Kita bukan melakukan yang baik baru diselamatkan, lain saudara ya. Nanti kita akan belajar di waktu yang lain. Kita punya ladang apa itu? Gereja, komunitas rohani kita yang kita ditanam di situ. Kita semua diberi ladang yang sama oleh Tuhan kita. Nah, tokoh yang kedua adalah penggarap ladang. Itu adalah gambaran tentang umatnya. Semua kita, semua saya dan saudara. Tuhan tidak pernah membedakan orang. Setiap orang dipanggil menjadi penggarap ladang itu. Tuhan memberikan kebun, ladang yang sama kepada setiap orang. Tuhan tidak pilih kasih. Nah, oleh sebab itu tergantung pada si penggarap mengerjakan atau tidak. Perhatikan ini baik-baik. Kalau engkau bersama-sama beribadah hari ini, biar ini menyentakkan hatimu, siapapun engkau, perhatikan ini. Karena setiap kita sebagai penggarap ladang harus mempertanggungjawabkannya pada waktu si tuan pemilik tanah ladang anggur itu kembali untuk meminta hasil. Tokoh yang berikutnya adalah hamba yang diutus oleh si tuan tanah. Itu adalah gambaran tentang pelayan-pelayan Tuhan. Apa fokus dari hamba yang diutus? Fokusnya adalah membawa hasil si penggarap kepada si tuan tanah itu. Itu gambaran Allah tadi saya katakan. Hasil dari penggarap itu bukan untuk diri sendiri, bukan untuk diri si hamba itu, untuk memperkaya, untuk membuat nyaman. Tidak, saudara. Hamba itulah yang bertugas memastikan setiap penggarap menghasilkan buah, menghasilkan dari ladang anggur itu. Para pelayan Tuhan, selama masa pandemi mungkin kita sempat drop, kita sempat tertekan. Mari bangkit. Tugas saya dan saudara sebagai hamba-hamba Tuhan itu untuk memastikan setiap umat Tuhan, setiap orang-orang penggarap itu menghasilkan buah supaya si tuan tanah disenangkan, yaitu Allah Bapa di surga disenangkan. Mari kita lanjut kemudian di ayat yang ke-35. Kita sedang ekspositori ayat per ayat. Ayat 35. Tetapi pada waktu si hamba itu disuruh ya datang untuk lihat hasil. Perhatikan umat Tuhan. Penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Ayat 37. Akhirnya ia menyuruh anaknya, dalam terjemahan yang lain dikatakan menyuruh anaknya yang sangat dikasihi oleh sang tuan tanah kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Saudara, ini zaman, ini waktu yang tidak mudah bagi pelayanan dan hamba-hamba Tuhan. Saya ingin menguatkan para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan. Mungkin kau mengalami itu. Yesus sedang mengatakan ini, perumpamaan ini pada waktu dia berbicara kepada orang-orang Farisi, ahli agama, Farisi dan Saduki. Dan mereka sangat marah, mereka sangat tersinggung. Karena mereka tahu ini sedang dikatakan kepada mereka. Yesus sedang menunjukkan bahwa seringkali kalau kita melayani sebagai hamba-hamba Tuhan yang benar, mengerjakan ladang penggarap dengan baik, itu pasti tantangannya besar. Umat Tuhan yang saya kasihi, memang betul tidak semua hamba Tuhan benar atau lurus. Tetapi tidak pada tempatnya, kita menyakiti, kita tidak menghormati, kita tidak mendukung para hamba-hamba Tuhan. Terlebih para hamba Tuhan
yang hidupnya menjadi teladan iman. Saya tidak katakan mereka sempurna, bahkan saya pun tidak sempurna, mereka pun juga tidak sempurna. Saya ada sampai hari ini karena ada jemaat yang mengasihi, mengampuni setiap saat gembalanya. Tetapi saudara, hamba-hambanya itu adalah utusan dari Tuhan, si pemilik tanah, yaitu ladang yang kita baca tadi. Jangan menyakiti, khususnya hamba-hamba Tuhan yang benar, yang hidupnya lurus, memberi teladan iman. Kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengutus hamba-hamba Tuhan itu. Nah, dalam kisah itu kemudian di ayat 37, lebih baik nanti saya suruh anakku yang kukasihi deh, katakan seperti itu tuan tanahnya. Mari kita lanjut di slide berikutnya, ayat 38. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya, ayat 39, dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Ini kisah tentang Yesus. Dia justru dilempar, disiksa dan dibunuh. Bukankah itu yang dikerjakan oleh ahli Farisi, orang Saduki, ahli agama? Saudara, seharusnya semakin kita mengerti firman, bukan kemudian kita justru saling menyakiti, debat, atau mengerjakan hal-hal yang Tuhan gak suruh. Yang justru menyakiti, tapi kita harusnya semakin mengenal hati Tuhan. Di ayat 40 dari Matius 21. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Orang-orang yang tidak menghargai, orang-orang yang tidak mau untuk dibimbing, orang-orang yang harusnya menghasilkan buah dari ladang anggur itu. Apa yang akan dikerjakan ketika tuan kebun anggur itu datang? Saudara, akan ada waktunya. Yesus akan datang kedua kalinya, tanda-tandanya sudah jelas, kesulitan akan semakin besar. Nah, apa yang akan dikerjakan kepada penggarap-penggarap itu? Ayat 41, kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan, perhatikan di tulisan ungu itu, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya, kepada tuan tanah, pada waktunya. Ayat ke-43 kita baca bersama-sama. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, pada waktu ayat 43 berbicara, Tuhan sedang menjelaskan bahwa keselamatan bukan hanya kepada Israel jasmani, orang-orang Yahudi. Kemudian dialihkan termasuk saya dan saudara, bangsa-bangsa yang lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, perumpamaan ini juga relevan dengan hidup saya dan saudara. Waktu saya dan saudara tidak menghasilkan, Tuhan gak rugi. Dia akan bisa pakai orang lain. Masih banyak penggarap-penggarap yang lain. Saya bersyukur selama masa pandemi ada orang-orang pelayan-pelayan Tuhan yang tetap setia menabur sambil mencucurkan air mata. Engkau adalah penggarap-penggarap yang setia. Sehingga kebun anggur kita, ladang kita tidak diserahkan kepada orang lain. Bagaimana dengan ladang di keluarga kita, pernikahan kita, pasangan kita? Bagaimana ladang profesi, pekerjaan, tanggung jawab kita? Bagaimana dengan ladang pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja lokal saudara? Saya berdoa supaya Tuhan mendapati saya dan saudara menjadi pelayan penggarap yang luar biasa. Bagi engkau yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari undang dia masuk dalam hatimu. Terlibatlah menjadi penggarap di ladangnya. Karena para penggarapnya akan terus ada di mata sang Tuhan, pemilik ladang anggur. Yang percaya katakan amin. Nah, apa yang Tuhan kerjakan menghadapi itu semua saudara? Mari kita baca di Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sudah hafal, ayat yang sangat populer. Itulah yang menjadi motivasi Tuhan terhadap saya dan saudara, bukan untung rugi. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau engkau percaya, panggil Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, detik ini juga engkau diselamatkan. Percaya. Apa yang Tuhan kerjakan menjawab semua kebrutalan dalam tanda kutip kisah yang tadi saya sampaikan. Yaitu dia tetap punya kasih, kata kasih itu dipakai dalam bahasa aslinya adalah agape. Apa itu arti agape? Penuh semangat, mengasihi dengan penuh kehendak yang full. Agape artinya murni,
Dan ini yang ketiga, saudara, sacrifice. Kasih yang agape adalah kasih yang selalu berkorban. Ada 2 kalimat atau frasa yang penting dalam Yohanes 3 ayat 16. Tuhan menjawab setiap tekanan dan kesulitan yang dia hadapi, yaitu dengan kata yang pertama, frasa yang pertama, begitu besar kasih Allah akan dunia. Dia sayang sama dunia, dia sayang sama ladang anggur di perumpamaan tadi. Sampai dia buatkan menara pengawas penjaga. Kita nggak boleh sembarangan memperlakukan ladang yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Kasih yang besar sama dengan berkorban. Apa itu berkorban? Bahasa sederhana saya katakan, saudara. Berkorban yaitu mengesampingkan atau menyisihkan keinginan sendiri demi kepentingan orang lain. Itu Yesus kerjakan bagi saya dan saudara. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita rela mengesampingkan, menyisihkan keinginan sendiri demi kepentingan orang lain? Bagian yang penting yang kedua, sebagai jawaban atau sebagai tindakan karena kasihnya akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus sendiri jadi agen kasih, saya ulang-ulang dalam khotbah saya sepanjang bulan April. Yesus sendiri jadi agen kasih dan agen perubahan. Kenapa? Karena memang tidak mudah. Saya tanamkan kepada anak-anak muda juga, kita ini harus jadi agen perubahan yang mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Untuk menjadi agen kasih, melakukan kasih enggak mudah. Untuk menjadi agen perubahan, mempengaruhi enggak mudah. Karena memang tidak mudah, Tuhan Allah Bapa di surga mengirimkan Yesus menjadi teladan. Karena dialah agen kasih dan agen perubahan yang tidak akan pernah mengecewakan saya dan saudara. Kasih agape melahirkan perintah di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 bagi saya dan saudara. Di tengah ladang yang tidak mudah tadi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Tuhan gak minta apa-apa. Hai Arauna, bangkit setelah 2 tahun pandemi. Tuhan gak minta apa-apa. Hai umat Tuhan, bangkit. Tuhan katakan supaya kamu saling mengasihi. Apa contohnya? Lanjut kita baca ayat tersebut. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Apa yang terjadi? Apa akibatnya kalau kita kerjakan ini? Enggak usah yang macam-macam, kita memulai lagi seperti dari nol. Setelah pandemi ini, saudara. Setelah semua PI menjadi drop, kabaran Injil menjadi drop, kita jarang untuk bertemu dengan orang. Mari bangkit. Apa yang sebagai akibatnya, saudara? Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mari kita mengasihi seperti Tuhan mengasihi saya dan saudara. Dan itu akan menjadi jawaban bagi dunia, mereka melihat Tuhan. Saudara, ukuran kasih kita adalah sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Mengasihi lebih dahulu tanpa memperhitungkan apa? Keuntungan sendiri. Apakah akan ada balasan kasih yang diberikan? Tujuan kasih adalah orang lain diubahkan lewat melihat, meneladani contoh yang kita lakukan tanpa banyak kata-kata seperti Yesus lakukan buat saya dan saudara. Apa ciri orang-orang yang lebih mengutamakan keuntungan di atas hubungan? Menghitung untung rugi di semua setiap apa yang dia kerjakan. Penggarap-penggarap yang jahat, tadi perumpamaan itu katakan. Jadi ciri lebih mengutamakan keuntungan. Yang pertama, sudah catat. Mudah terganggu kenyamanan jika diminta mengorbankan miliknya. Belum uang, belum materi loh saudara. Waktu, kesenangan, pikiran untuk mengelola ladang itu. Saudara masih ingat penggarap-penggarap itu? Apakah kita terganggu waktu-waktu, kesenangan dan pikiran kita diminta untuk menggarap ladangnya Tuhan? Jangan sampai kita ada di dalam tipe yang mengutamakan keuntungan lebih daripada hubungan dan yang lainnya. Yang kedua, ciri yang kedua, tidak mau saat diminta untuk memberi hasil atau buah dari kehidupannya. Buah roh, buah jiwa, buah karakter. Buah pertanggungjawaban dari ladang yang Tuhan berikan. Enggak mau, penggarap itu marah waktu diminta buah hasil. Yang ketiga, ciri orang yang mengutamakan keuntungan, tidak mengerjakan ladang demi kepentingan sang pemilik. Saudara, bukan saya dan saudara, bukan kita pemilik ladang dan ada waktu pertanggungjawaban. Ini serem saudara. Para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Kita gak bisa seenak-enaknya. Karena ladang yang dipercayakan itu bukan milik kita, tapi milik Tuan
di atas segala Tuhan. Kurios yaitu Tuhan kita. Nah saudara, saya akan sampai di dalam penutupan closing khotbah saya hari ini. Apa itu Via Dolorosa? Waktu Yesus memilih, dia lebih dirugikan. Dia memilih mati untuk orang yang gak pernah dia ketemu, itu tadi saya katakan. Via Dolorosa dalam bahasa Latin itu artinya jalan penderitaan, jalan kesengsaraan. Saudara tahu jalan Via Dolorosa itu di tengah kota, saudara. Itu benar-benar dihina, direndahkan dengan luar biasa. Jalanannya penuh dengan batu-batu keras. Oleh anugerah Tuhan kami pernah ke Israel dan menyusuri jalan Via Dolorosa itu, mendaki keras di tengah kota, semua orang mengutuk, orang yang memuji-muji dengan daun palem, orang yang sama yang menghina dan menghujat. Itu yang Yesus alami. Berjalan dalam kesakitan akibat tubuh yang terluka setelah sepanjang malam. Dia disiksa, punggungnya hancur oleh pecut atau cambuk yang bola-bola besi, ada duri-duri itu. Dia dipaksa memikul salib yang cukup berat. Namun saudara, kesengsaraan terdalam dari Yesus itu adalah kesendiriannya. Kenapa? Murid-muridnya tercerai-berai. Orang yang pernah merasakan pertolongannya gak bisa bikin apa-apa. Karena Yesus dianggap musuh secara politik, negara waktu itu, ya. Dan kemudian ada satu tokoh, saya akan tutup dengan ini. Simon dari Kirene menjadi orang yang paling beruntung. Kenapa paling beruntung, saudara? Nanti kita akan belajar. Dalam perjalanan bukit Golgota, karena dipaksa memikul salib. Alkitab tulis Simon dari Kirene itu sebenarnya bukan mau, tapi dipaksa memikul salib. Simon sebenarnya bukan penduduk asli dari Yerusalem waktu itu, tetapi dia sedang datang dan dia melihat, dia dipaksa, mungkin secara penafsiran saudara, sejarah, dia tubuhnya bagus, kuat. Yang kedua, ya udah ditarik aja sama tentara Romawi. Mungkin ada di antara saya dan saudara yang dipaksa untuk pikul salib, sesuatu yang gak enak, sesuatu yang sulit. Sampai kapan? Yang sedang berkhotbah mengalami itu, saya mengalami itu. Awalnya dipaksa seperti Simon dari Kirene. Simon of Cyrene. Dari dipaksa menjadi setia. Katakan sama-sama. Dari dipaksa menjadi setia. Dari dipaksa menjadi setia. Paksaan itu yang memberikan dia kehormatan hidup sebagai orang beriman. Sejarah mencatat bahwa keluarga besar, anak-anak dari Simon dari Kirene itu menjadi pelayan Tuhan. Rufus, sudah bisa baca. Menjadi pelayan Tuhan untuk membantu Rasul Paulus dan pekerjaan Injil di Asia. Dari dipaksa menjadi setia. Tidak ada hal yang baik yang terjadi tanpa dipaksa. Via Dolorosa memang jalan sengsara. Beberapa kali Tuhan berhenti karena jatuh, namun bangun kembali dan berjalan tanpa keluh kesah. Saudara, mari kita baca tulisan kuning di depan 2, 3. Sengsara yang ditanggungnya adalah dosa kita. Kematiannya di atas kayu salib adalah hidup kita. Dia sakit, sengsara karena dosa saya dan saudara. Kematiannya di atas kayu salib adalah hidup saya dan saudara. Saya mau katakan, betapa jahatnya kita jika tak lagi mencintai jalan salib dan selalu memilih jalan sendiri dalam mengikut Tuhan. Jalan salib adalah jalan kemuliaan. Kalau engkau sedang mengalami itu, seperti dipaksa untuk pikul salib. Apa itu pikul salib? Melakukan sesuatu yang bukan kepengenan diri sendiri, tapi kehendak Tuhan bagi keluarga, bagi profesimu, bagi panggilanmu, bagi pekerjaan Tuhan. Waktu engkau mengerjakan itu, engkau dimuliakan. Karena salib itu jalan menuju kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Saat ini, pertanyaan saya, siapa yang lebih beruntung? Saya atau Yesus? Jawabannya, saya, saudara, yang lebih beruntung karena kematian dan pengorbanannya. Bahkan saudara, waktu kita memilih hubungan di atas keuntungan apapun, engkau akan menerima kemuliaan seperti yang Yesus terima. Pertanyaan berikutnya, hubungan di atas keberuntungan atau keberuntungan di atas hubungan? Mana yang sudah pilih? Di semua situasi hidupmu, waktu engkau dirugikan, waktu engkau mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dimanapun, entah itu di komunitas rohani sekalipun, dalam pelayanan mungkin, atau dalam profesi pekerjaan, atau dalam pernikahan, maka pilihlah hubungan di atas
keuntungan. Seperti Yesus yang menjadi agen kasih dan agen perubahan. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala. Ambil waktu bersekutu dengan Roh Kudus saat ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagi kami Tuhan. Tak terpikirkan oleh kami betapa mulianya kami ini di matamu Tuhan. Jamah setiap kami. Jadikan kami seperti Simon dari Kirene yang dari dipaksa menjadi setia kepada jalan salib. Karena lewat salib sesuatu yang kami gak suka, sesuatu yang bukan kehendak diri sendiri, tapi kami memilih taat, akan ada kemuliaan pada akhirnya. Kuatkan kami siapapun yang bersama-sama ibadah online hari ini. Kuatkan kami di setiap rumah, di setiap tempat. Kuatkan kami untuk kami memilih jalan salib, jalan yang benar. Memilih tidak hidup untung rugi, untung saja yang menjadi fokus. Kami berdoa supaya ada kebangunan rohani, ada kesembuhan, ada pengampunan di setiap pribadi lepas pribadi. Berkati setiap anak-anak muda, berkati setiap anak-anak yang ikut bersama-sama ibadah, supaya sejak muda kami belajar pikul salib. Firman-Mu katakan bahwa beban yang Tuhan berikan itu ringan. Justru waktu kami bertanggung jawab, kami memilih yang benar, kami menikmati kemuliaan dan kebebasan, berkat di dalam Engkau. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya Tuhan menolong menjadikan Indonesia raya. Berkati gereja di mana kami digembalakan. Berkati GBI Arauna, mulai dari Bapak Gembala sampai seluruh pelayan Tuhan. Buat kebangunan rohani Tuhan kembali setelah pandemi ini. Bangkitkan kami Tuhan. Kami tidak memikirkan lagi untung rugi. Kami belajar memberi yang terbaik dari apa yang kami beri. Kami berdoa secara khusus untuk GBI Arauna, supaya Tuhan memberi tempat ibadah yang permanen. Kami punya rumah untuk kami bisa ibadah, kami tidak pindah-pindah. Tapi terlepas dari itu semua, biar kehendak-Mu yang jadi. Mari angkat kedua belah tangan saudara dimanapun saudara ada, dan terima berkat saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Love God, love people. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.